Hai guys, kembali berjumpa dengan saya Bonifacius Palo atau yang sering disapa dengan Bonifalo. Nah, dalam video kali ini aku mau berbicara dengan kalian mengenai anjuran dari pemerintah dalam respons coronavirus atau COVID-19 yang sedang marak mengkontaminasi, bukan mengkontaminasi ya, tapi menular dari orang ke orang dan bahkan sampai hari ini sejak Presiden kita mengumumkan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mengumumkan 2 orang aja yang positif coronavirus, tapi sampai hari ini yang telah tertular udah mencapai 308 orang yang positif terkena coronavirus dengan angka kematian mencapai 25 orang dan yang telah sembuh mencapai 15 orang. Dan kemungkinan besar angka ini akan semakin meningkat. Itulah alasannya pemerintah menyarankan yang dinamakan dengan social distancing. Artinya Anda dianjurkan untuk tidak ada direct contact dengan orang lain atau Anda dilarang untuk pergi ke tempat-tempat umum. Makanya kenapa sekolah-sekolah diliburkan, institusi-institusi diliburkan, ditambah dengan public places yang lain juga diliburkan supaya menghindari yang namanya kerumunan karena bisa mempercepat adanya penyebaran coronavirus. Karena coronavirus itu kan dia menular melalui air lendir. Misalkan ada orang yang terkena coronavirus dan batuk kemudian buang air liur sembarang dan Anda tanpa sengaja pegang kena air liur tersebut atau Anda kena percikan air liur karena bersin atau karena batuk Anda terkena. Atau misalkan Anda pegang tangannya dengan berjabat tangan atau bersentuhan dengan dia, Anda akan tertular virus tersebut. Itulah alasannya pemerintah menyarankan social distancing. Apakah social distancing ini efektif atau penting dilakukan dalam respons kita terhadap coronavirus? Bagiku itu sangat-sangat penting karena bisa memperlambat bahkan menghilangkan penyebaran coronavirus. Selama kita masyarakat Indonesia patuh terhadap hal tersebut dan menghindari kerumunan, menghindari public places, saya yakin metode ini akan sangat efektif dalam mengurangi penyebaran virus. Contoh ya, misalkan Anda anak kuliah ya, dan misalkan ada teman satu orang mahasiswa yang udah positif tapi dia nggak sadar kalau dia terkena coronavirus. Dia pergi ke tempat kuliah sampai sana, anak muda kan biasanya ceria, jadi dia jabat tangan sana sini, batuk juga nggak diperhatikan. Terakhir bisa jadi 2-3 orang sahabatnya bahkan lebih orang yang terkena coronavirus. Jadi dengan adanya social distancing ini bisa memperlambat. Jadi dia hanya di rumah, jadi dia sendiri yang kena, kemudian dia bisa ditangani, diobatin dan lebih cepat sembuh tanpa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Jadi sangat-sangat efektif. Jadi Anda sekalian, kita semua harus patuh terhadap metode yang satu ini yaitu social distancing. Kurangi jalan-jalan. Lebih baik Anda gunakan waktu Anda untuk punya quality time with your family, punya waktu dengan keluarga atau untuk diri sendiri. Jadi Anda bisa membantu memperlambat penyebaran coronavirus ya, dan ini sangat penting untuk dipahami dan dijalankan bersama. Nah, kira-kira apa saja supaya momentum Anda entah dalam dunia karir, dalam dunia bisnis tidak hilang, karena sekarang ini ekonomi lagi turun secara global, jadi jatuh banget. Bahkan hari Senin minggu lalu itu sampai perusahaan-perusahaan itu sampai angkat tangan. Ada perusahaan airlines karena sekarang kan semua penerbangan ditutup. Jadi perusahaan pesawat itu bahkan sampai angkat tangan karena omsetnya turun mendadak. Jadi bahkan banyak yang terancam bangkrut. Ada perusahaan lain misalkan restoran juga dan masih banyak lagi yang terancam bangkrut. Jadi ini momentumnya lagi turun banget. Stok oil, minyak turun tajam.
Jadi banyak sekali perusahaan yang terancam bangkrut. Namun meskipun ekonomi secara global menurun, kita juga tidak mau supaya kita menjadi korbannya. Oleh karena itu, kita ingin menjaga momentum kita supaya tetap paling tidak stabil atau bahkan naik. Apa yang kita bisa lakukan selama social distancing ini supaya kita tidak menjadi korban dari turunnya ekonomi secara global. Nah, Anda harus menjaga momentum Anda. Anda bisa gunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lebih berguna. Misalkan Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas diri Anda, meningkatkan skill Anda. Misalkan Anda di rumah ya, Anda bisa pakai untuk belajar lebih rajin. Jadi biasanya mungkin Anda pergi nongkrong dengan teman, hanya buang-buang waktu. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk bisa meningkatkan skill Anda. Belajar sebuah skill yang baru. Mungkin dalam waktu 2-3 minggu Anda sudah semakin berubah. Anggap saja skill berbahasa Inggris. Belajar skill bahasa Inggris di saat-saat seperti ini. Ada banyak tempat yang bisa Anda pelajari. Entah dari YouTube atau bahkan ada tempat kursus bahasa Inggris online yang mana Anda bisa belajar dari mereka. Komunitas-komunitas online ada banyak. Termasuk salah satunya yang ingin saya rekomendasikan adalah kursus bahasa Inggris Rumah Belajar 100 atau RBA 100. Anda bisa cari di Google atau di Facebook atau di YouTube. Anda akan temukan komunitas tersebut udah terkenal. Dan Anda bisa join komunitas mereka dan belajar langsung dari para mentor yang akan membantu Anda lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang lebih singkat. Atau Anda bisa gunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lain yang lebih berguna. Mungkin belajar tentang bisnis, mungkin belajar tentang komunikasi, mungkin belajar tentang ekonomi, dan masih banyak lagi. Anda bisa gunakan waktu ini untuk meningkatkan value Anda di market sehingga Anda tidak tersingkirkan di masa-masa krisis seperti ini. Sekarang banyak perusahaan yang melakukan perampingan karyawan. Banyak karyawan di PHK karena imbas dari penurunan ekonomi secara global. Banyak yang dipecat ini. Tentunya yang dipecat adalah orang-orang yang kurang berkualitas, yang kekurangan skill. Misalkan kayak ada di teman saya, dia adalah supervisor di bagian fashion. Dia beberapa hari yang lalu pecat sekitar 5-10 orang karyawannya yang menurut dia kerjanya kurang bagus. Omset mereka kan kebetulan karena adanya respons terhadap coronavirus itu turun sampai lebih dari 50%. Dan para karyawan yang malas terakhir dipecat. Atau para karyawan yang memiliki value atau adding value itu kecil atau enggak banyak, terakhir di let go atau dipecat. Nah, kita tidak ingin supaya Anda juga mengalami hal yang sama. Tentu saya juga tidak ingin hal tersebut terjadi pada diri saya. Jadi kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, value kita dengan menguatkan otak kita supaya kita semakin laku di pasar, semakin disukai perusahaan-perusahaan baik internasional maupun lokal, semakin disukai oleh klien-klien kita karena kita semakin berkembang dan bisa membantu mereka kapan saja baik di waktu krisis maupun tidak ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan value diri Anda, untuk mengembangkan kemampuan Anda supaya Anda semakin berharga di market. Karena Anda dibayar based on berdasarkan value Anda. Anda dibayar bukan karena waktu Anda tetapi karena value Anda. Seberapa banyak value yang Anda sumbangkan ke market. Itulah bayaran yang akan diberikan kepada Anda. Semakin Anda berkualitas atau semakin Anda memiliki value yang tinggi, semakin Anda dibayar besar. Oleh karena itu, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk meningkatkan kualitas diri Anda atau value diri Anda sehingga Anda semakin laku di pasar. Yang berikut, Anda juga bisa menggunakan waktu social distancing ini untuk memiliki quality time with keluarga. Jadi Anda punya mungkin selama ini Anda sering sibuk pergi kemana-mana, bahkan di malam hari aja Anda mungkin pulang tengah malam karena nongkrong atau ada hal lain. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk berkumpul bersama keluarga,
punya family time dengan keluarga, sehingga tidak kehilangan momentum dalam keluarga. Jangan sampai keluarga berantakan karena tidak hadirnya, atau maaf, itu ribut banget, karena adanya absen diri Anda. Jadi itu nggak boleh. Sekarang waktunya bagi Anda untuk telepon keluarga, tanyakan kabar mereka, sarankan atau nasihati mereka untuk sering cuci tangan, sering pakai masker, atau sering bersih-bersih supaya tidak terkena coronavirus. Jadi dengan adanya coronavirus ini juga meningkatkan kepedulian kita di antara sesama. Atau Anda juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbagai hal lain lagi. Anda bisa gunakan untuk diri sendiri, atau bahkan ini adalah waktunya banyak orang takut dan kembali memuji yang namanya Tuhan. Jadi banyak orang saat ini atau sebelumnya, termasuk saya, kita nggak terlalu punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Tetapi di saat-saat seperti ini, yang mana kekhawatiran, ketakutan semakin merajalela, ini sebenarnya waktu yang tepat bagi kita untuk paling tidak punya sedikit waktu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang menyediakan segalanya. Kenapa kita melupakan Dia? Nah, ini adalah waktu yang tepat bagi Anda dan saya untuk meminta ampun dari Tuhan supaya diampuni dan melindungi kita dari berbagai macam wabah atau kesulitan atau kejahatan, penyakit ya. Ini adalah waktu yang tepat supaya kita bisa juga bermeditasi atau merenung dan sekali lagi berlutut dan meminta bantuan dari Tuhan. Yang selama ini sibuk, ini adalah waktunya untuk kembali ke Tuhan sebelum Tuhan memanggil. Itu kata kasarnya sih. Tapi intinya itu, supaya Anda bisa punya waktu paling tidak dengan keluarga, dengan Tuhan, dengan diri sendiri, supaya Anda semakin berkualitas di mana saja Anda berada. Jadi jangan pakai waktu social distancing ini untuk sesuatu yang kurang berguna. Jangan karena sekarang waktunya libur, nonton terus, nonton Netflix terus, nonton sinetron terus. Meskipun itu bagus karena itu untuk hiburan. Tetapi kalau kelamaan juga kan akhirnya kita lupa akan keluarga, lupa akan Tuhan, lupa akan diri sendiri. Dan itu kurang bagus untuk masa depan kita. Oke? Jadi sekarang adalah waktunya untuk memiliki yang namanya quality time dengan siapa saja, alright? Munculkan kepedulian, munculkan rasa syukur, munculkan niat untuk berkembang terus supaya Anda tidak tersingkirkan di masa yang akan datang. Anyway, that's it guys. Itu yang bisa aku ingin bagikan dengan kalian saat ini. Aku harap kalian semakin sehat jasmani dan rohani. Dan ingat, selama masa coronavirus masih berlangsung, selalu cuci tangan, ya pakai sabun, wajib pakai sabun. Kemudian Anda bisa pakai sanitizer, alkohol kalau memang ada, dan selalu pakai masker kalau bepergian keluar supaya menghindari hal yang tidak kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah selalu cuci tangan sebelum melakukan berbagai macam cara, berbagai macam hal. Terutama kalau mau pegang wajah harus pastikan tangan Anda bersih. Jangan tangan Anda kotor atau bisa saja ada bakteri, bukan hanya virus corona tapi ada bakteri atau apa, Anda tidak cuci, itu akan berbahaya bagi kesehatan. Jadi ini adalah waktunya untuk sadar diri, self awareness sekarang penting banget. Anyway, that's it guys. I hope ini video ini membantu, and anyway, God bless you guys.